yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sepatutnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagai anak bangsa yang memiliki falsafah bangsa. Salah satunya adalah bermusyawarah. Sila kelima ya. Atau sila keberapa? Keempat ya. Falsafah bangsa yang kita dituntut untuk selalu bermusyawarah. Ternyata bermusyawarah ini adalah ajaran Islam. Allah Dia Maha tahu tentang karakter kita, kepribadian kita semua nih. Makhluk ini Allah Maha tahu. Sehingga karena tahu itulah maka Allah turunkan satu perangkat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat atau di keluarga. Satu surat bernama surat Asy-Syura, surat 42. Nanti jangan ditukar dengan surat Asy-Syu'ara ya. Asy-Syu'ara itu artinya penyair, itu surat 26. Kalau Asy-Syura itu artinya musyawarah, surat 42 Al-Quran. Allah turunkan itu. Maknanya apa? Pentingnya kita selalu bermusyawarah untuk segala urusan yang mubah, yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Maka kita disuruh bermusyawarah. Nanti Bapak buka dalam surat Asy-Syu'ara ayat 36 atau 38. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah surat Asy-Syura ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang dinyatakan sebagai hamba Allah yang taat, yang patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu apa di antaranya? Waqamus shalah, yang melaksanakan sholat 5 waktu itu. Maka orang taat. Yang kedua, orang-orang atau umat yang senantiasa bermusyawarah tuh. Untuk menyelesaikan masalah selalu bermusyawarah. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia senantiasa menginfakkan sebagian dari harta yang Allah rezekikan kepadanya. Jadi ada 3 perkara yang disejajarkan Allah Subhanahu wa taala amalan ya, yang sama nilainya dengan sholat itu. Satu, melaksanakan sholat. Yang kedua, musyawarah. Dan yang ketiga, sedekah. Apa sih musyawarah itu? Kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, dia cerita tentang makna musyawarah itu. Kata beliau, definisi musyawarah adalah istikhrajur ra'yi bimuraja'atil ba'di 'alal ba'di. Istikhraj itu mengambil satu kesimpulan, mengambil jalan keluar ya, mengambil intisari. Karena musyawarah itu kalau dalam bahasa Arab disebut syirtul asal. Orang ngambil madu tuh ya dari sarangnya tuh. Itu namanya syirtul asar, syirtul musyawarah. Jadi mengambil madu dari sarang itu musyawarah. Itu maknanya, makna dasarnya. Dulu kata Ar-Raghib Al-Asfahani, istikhrajur ra'yi, mengambil satu kesimpulan, mengambil jalan keluar ya dari berbagai macam pikiran di antara kalian. Kan pikiran pendapat orang ini beda-beda Pak. Tergantung pada intelektual, keimanan, latar belakang sosial, pengalaman, macam-macam ya. Sehingga musyawarah itu diperlukan dari berbagai macam pikiran itu. Baik itu menyangkut keluarga misalnya ya. Dia menjelaskan lagi tentang musyawarah itu ada 3. Satu untuk urusan keluarga nih, kita dalam keluarga nih Pak. Mohon maaf, kalau ada perceraian, nyaris bercerai itu, kan disuruh di Al-Baqarah itu suruh bermusyawarah antara keluarga laki-laki, suami, dan keluarga istri. Tuh.
Sebelum memutuskan final bercerai itu, dimusyawarahkan dulu. Apa sih masalahnya? Apa kurang cocok? Atau perbedaan keyakinan? Nggak cocok karena satu semakin membesar, satu makin mengecil misalnya, gitu. Nggak cocok. Atau keyakinannya berbeda, satu yakin pinter, satu yakin nggak pinter. Contoh, dimusyawarahkan. Yang kedua, kata beliau, bermusyawarah dalam urusan kemasyarakatan. Kita nih Pak, berapa banyak ya dalam kehidupan bermasyarakat. Nggak usah tingkat besar lah, tingkat RT saja, selalu saja ada masalah. Selesaikan. Tingkat RT juga begitu, bareng-bareng ya. Ya kita kumpulin, kita musyawarah bagaimana kita bikin jalan. Ya. Alhamdulillah orang-orang soleh di RW kita tampil memimpin warga kita, sehingga bareng nyaman kan kita karena hasil musyawarah. Yang ketiga, urusan berbangsa bernegara, kita disuruh bermusyawarah nih, ya. Nggak bisa penundaan pemilu itu hanya boleh dilakukan wewenang MPR dengan apa? Mengamandemen Undang-Undang 45 pasal 37 tuh, ya. Itu yang boleh kan, yang lain nggak bisa. Jadi nggak boleh sewenang-wenang tuh. Musyawarahkan di MPR itu kalau pengen menunda pemilu, nggak ada yang melarang. Kalau MPR-nya sepakat, kan gitu ya. Wakil-wakil rakyat itu sepakat, silahkan. Musyawarahlah, sehingga itu juga bagian daripada wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Bapak buka lagi surat Ali Imran ayat 158 tuh, ya. Ayat ini cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW menerima tuh pendapat para sahabat tuh. Bayangkan Pak, waktu perang Uhud itu Rasul punya pendapat sendiri Pak. Kita nggak usah keluar dari kota Madinah. Kata sahabat ahli-ahli perang nih, ya sahabat yang lain nih. Nggak ya Rasulullah, kita punya pengalaman, kita harus keluar. Kita jemput di medan Uhud. Karena suara terbanyak itu Rasul yang punya pendapat juga dia ikut, ya. Ikut serta dengan pendapat para sahabat. Keluar ke medan Uhud itu, sekalipun memang kalah buktinya tuh kan ya. Tapi Rasul menandakan bahwa dia tidak otoriter. Sebagai nabi, sebagai pemimpin, dia tidak diktator, Pak. Dia ikut apa yang dijadikan panduan oleh masyarakat. Dia setuju. Bahkan sebaliknya, dia tidak diktator, tidak otoriter, bahkan mengayomi, ya, melindungi dengan lemah lembut dia sampaikan tuh. Itu yang diterangkan Allah dalam surat Al-Baqarah Al-Imran 128. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, ya, walau kunta fadlan walidha lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad, kalau sekiranya bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu sehingga kau bisa berlemah lembut dengan mereka, kalau sekiranya kau berhati keras, ya, kekeh, maka engkau akan ditinggalkan. Ayat Quran, Pak. Jadi kalau kita misalnya ingin dianggap oleh teman-teman, ya, dia bukan dihormati, itu dihargai, tapi dimanusiakan lah, diwongke, dianggap sebagai orang lah. Oh ada nih keberadaannya, eksistensinya. Lah kita harus berlemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti semua seperti bencong gitu, bukan. Lemah lembut itu ucapannya santun, ya, baik dan benar tuh. Maka Allah akan senang, orang-orang akan senang, Pak, senang dengan kita. Tapi kalau kita kasar, keras hati, kaku, ya, ngambekan, julid, teman akan menjauh, Pak. Allah sudah memberitahukan itu semua, Pak. Jadi kalau kamu kasar dan keras hati ya Rasulullah, lam faddu min haulik, kau senantiasa akan dijauhkan. Ya, lalu teruskan ayatnya tuh, ya, faiza fa'fu anhum wa syawirhum fil amri, maka hendaklah kalian bermusyawarah untuk setiap urusan itu. Lagi-lagi Allah suruh kita bermusyawarah. Ada 5 hikmah kalau kita bisa bermusyawarah itu, Pak. Yang pertama, keputusannya jauh lebih baik, bahkan lebih sempurna dibandingkan dengan kebijakan tanpa musyawarah. Yang kedua, kalau kita bermusyawarah, maka ada keterikatan dengan hasil musyawarah tadi, ya. Seakan-akan kita memiliki hasil musyawarah itu, bahkan kita juga turut bertanggung jawab dengan hasil itu, ya.
Yang ketiga, musyawarah adalah media silaturahmi yang mempererat persaudaraan tuh Pak. Mempererat persaudaraan di antara peserta silaturahmi. Sehingga kita tahu, oh ini jalan pikirannya begini, ini jalan pikirannya begini. Kita himpunkan, ya. Kan kita mencari titik kebenaran. Yang keempat, kata para ulama, menghindari dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Berapa banyak orang kalau jumlahnya banyak lalu dia menjadi otoriter, atau berapa banyak orang yang jumlah sedikit karena kaya tuh, ya, dia menjadi tirani. Dalam musyawarah nggak ada tuh Pak. Kenapa? Karena kita mencari jalan keluar. Jalan keluar dalam pandangan Islam adalah yang hak, yang benar, bukan yang batil. Musyawarah tujuannya adalah mencari nilai-nilai Islam yang benar, yang hakiki. Nah, gitu ya. Yang kelima, menjauhkan dari fitnah, omongan jelek di masyarakat tentang si fulan dia nggak mau diajak diskusi, ya. Orangnya ke pendapatnya, dia nggak mau diajak musyawarah, ya. Orangnya kaku, ya. Timbul fitnah, dia sombong orang, dia nggak bisa, dia bilang dia itu nggak ngerti apa-apa. Lah, khawatir timbul fitnah di masyarakat semacam itu, maka Islam memberikan solusi. Islam agama yang agung dan mulia nih Pak, agama yang indah nih, memberikan pengajaran kepada kita agar kita selalu mencapai kata mufakat dalam musyawarah. Dan dia tidak membedakan golongan manapun, apakah rendahan, ya, tinggi, ya, miskin, kaya, berilmu, tidak berilmu, musyawarah. Sehingga kata para ulama, kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, idza stasyara ahadukum akhahu falyushir. Umat Islam, jika ada di antara kalian, kerabat kalian, teman kalian, saudara kalian mengajakmu bermusyawarah, ya, rapat, bahasa kita tuh ya, rapat, rembukan, hadiri. Dia bersama kekuatannya dengan orang mengundang pernikahan tuh Pak. Kalau kita ngundang rapat, undang musyawarah, undang rembuk tuh sama tuh. Hadiri, falyushir. Rasul perintahkan hadiri itu. Ya. Hadirin dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita bermusyawarah. Di lembaga kita sudah mulai bagus, ya. Selalu ada musyawarah. Ini sebentar lagi mau Ramadan kan ya. DKM perlu juga bikin musyawarah gitu ya. Waktunya sudah mepet, udah deket nih, tinggal 10 hari lagi. Mungkin ada perlengkapan yang perlu dipersiapkan, sarana ibadah. Ini kan bulan suci Pak. Bulan yang kita tunggu-tunggu sejak bulan Rajab tuh ya. Kita disuruh berusaha berdoa agar nyampe bulan suci nih. Ya. Kan bulan suci harus kita persiapkan secara matang, ya. Bagaimana konsumsinya, bagaimana tajilnya, bagaimana khatibnya, macam-macam urusannya tuh. Dan itu bisa dirembukan, bisa dibicarakan, bisa dimusyawarahkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam upaya untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan dengan cara musyawarah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.